Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi dharaini amin. At-tanmiyah al-iqtisadiyah wal jihad al-muqaddas. At-tanmiyah al-iqtisadiyah wal jihad al-muqaddas. Wa idza kana minal muslimi bihi anna harakata syu'bi kullahu syartun asasiyun li injahi ayati tanmiyatin wa ayati makrokatin syamilatin bidut takhaluf. At-tanmiyah al-iqtisadiyah, perkembangan ekonomi, wal jihad al-muqaddas, dan jihad yang suci. Jihad yang suci. Wa idza kana, dan ketika ada minal muslimi, dari orang muslim, bihi, dengan jihad muqaddas, ana harokata syu'bi, sesungguhnya pergerakan suatu bangsa kuli, semuanya syu'bi, itu syartun, menjadi syarat, itu syartun asasiyun, menjadi syarat yang utama, li injahi ayati tanmiyati, untuk menyukseskan apa saja atau mana saja sebuah perkembangan, wa ayati makrokatin, dan mana saja atau apa saja sebagai peperangan, syamilatin, yang totalitas, itu takhalluf, untuk melawan ketertinggalan. Wa innahu, sesungguhnya muslim itulah buddha, wajib siapa muslim. Fa innahu la buddha anna ta'arrafa ala masyari'i kulli syu'bin. Fa innahu, maka sesungguhnya la buddha, wajib anna ta'arrafa, untuk mengetahui siapa kita, ala masyari'i kulli syu'bin, untuk mengetahui perasaan kulli syu'bin, setiap masyarakat, setiap bangsa, wa nafsiyatihi, dan psikologinya, wa tarihihi, dan historinya, bitakbiati kulli kuwahu, untuk mengisi tiap-tiap kekuatannya muslim, waqotihi, dan powernya muslim, lima rokati ditut takhallufi, untuk perang melawan keterbelakangan, wa min ajli tanmiyah, dan untuk tujuan perkembangan. Jadi
mengembangkan sebuah ekonomi dan jihad suci. Ketika seorang muslim, jadi dalam suatu masyarakat semuanya, sartun nasasyun diinjahi ayah. Kita ketika mau menggerakkan sebuah masyarakat muslim atau tidak muslim, mau digerakkan, kita pertama-tama harus mengetahui perasaan setiap masyarakat itu dan mengetahui psikologinya dan mengetahui historinya agar untuk bisa mengisi kekuatannya setiap muslim itu. Setiap muslim punya kekuatan. Anda punya kekuatan, kita punya kekuatan. Kita untuk menggerakkan setiap muslim yang ada dan mengisi kekuatannya untuk memerangi keterbelakangan dan untuk tujuannya adalah bagaimana bisa berkembang, maju. Itu jihadnya, jihad muqaddasnya itu. Jihad yang suci itu bagaimana umat Islam atau bangsa ini bisa maju. Wala syakka, tidak ragu lagi bahwa anau sesungguhnya binisbah li syu'ub al-islamiyah, menurut masyarakat Islam, ya'tabirul Islam amilan asasian ilam yakun al-amil ar-ra'isi. Ya'tabiru mendorong apa? Al-Islam amilan asasian, akan mendorong amilan akan sebuah kerja, akan kerja atau produktif asasian ilam yakun al-amil ar-ra'isi, walaupun bukan amil ar-ra'isi, kerja yang penting. Li'injahi kulli ma'rakatin, untuk memenangkan setiap peperangan. Tahuduha, bermula kuncinya injah kulli ma'rakah, itu hadhi syu'ubi, masyarakat ini. Jadi peperangan melawan kemunduran, peperangan melawan kebodohan, peperangan melawan ketidakmampuan, peperangan melawan kemiskinan. Itu Islam telah mendorong untuk melakukan itu. Yang tabirul Islam amilan asasiyah li'injahi kulli ma'rakatin. Itu Islam telah mendorong untuk itu. Nah, kuncinya adalah masyarakat. Itu kuncinya. Jadi kita mau bikin ekonomi negara ini maju atau tidak maju, itu tergantung kuncinya pada masyarakat kita sendiri. Nah, kalau masyarakat kita sendiri nggak mau maju, ya susah. Dikasih hal yang bagus, nggak tahu dan nggak ngerti. Itu dikasih undang-undang, nggak paham. Misalnya begitu, masyarakatnya belum tahu, ya akan jadi susah. Laqad istata'a Jamaluddin al-Afghani yarbata
baina fikratil jihadil muqaddas wa takhallus minal istikmar. Laqad istatwa, telah mampu siapa Jamaluddin Al-Afghani, nama orang Jamaluddin Al-Afghani, hayarbata, untuk mengkoneksikan, menghubungkan baina fikratil jihadi, antara pikiran jihad al-muqaddas yang suci, dihubungkan watakhallusi dan menyingkirkan al-istikmar, minal istikmar, dari kolonialisme. Jamaluddin Al-Afghani telah bisa menyatukan pikiran jihad muqaddas dan menyingkirkan kolonialisme. Artinya Afghanistan ketika dijajah pertama oleh Uni Soviet, itu Jamaluddin Al-Afghani bisa mendorong masyarakat situ untuk jihad muqaddas melawan penjajahan. Sama juga ketika Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia itu bisa melakukan jihad muqaddas, perang jihad yang suci melawan Belanda. Hari Santri itu diperingati 22 Oktober setiap tahun. Itu tidak lain adalah untuk memperingati para kiai-kiai, para santri, para kiai-kiai itu mampu menggerakkan jihad al-muqaddas wa takhallus minal istikmar, dan menyingkirkan kolonialisme. Jadi para santri, para kiai ketika itu jihad al-muqaddas tanggal 20 merasa ada banyak keganjilan, kelihatannya mau ada perang lagi, sudah ada pamflet-pamflet. 21 mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa dan Madura. 22 sepakat bahwa menjaga tanah air yang baru diproklamasikan 18 Agustus, baru berapa hari itu dengan 22 Oktober, Agustus, September, Oktober. Nah, itu ya 2 bulan lah. Mau ada penjajahan lagi. Kemudian bermusyawarah kiai-kiai, karena telah sepakat mendirikan sebuah negara, negara telah diproklamasikan 18 Agustus untuk menjaga ini, dikeluarkanlah namanya resolusi jihad. Itu menurut kitab ini namanya al-jihad al-muqaddas wa takhallus minal istikmar. Ini jihad itu wajib bagi setiap muslim, wajib ain. Wah, itu untuk melawan istikmar, melawan kolonialisme. Itu tanggal 22 Oktober 1945. Maka sekarang kita peringati Hari Santri. Wa bi quwwati ta'alimil Islam, dan dengan kuatnya ta'alimil Islam, dengan kuatnya ajaran Islam, wa wuduhiha, dan jelasnya ta'alimil Islam,
fil izzati wal huriyah, dalam kebanggaan dan kebebasan, fil izzah, dalam kebebasan, kebanggaan, wal izzati, dan kebebasan, khadat asy'ub al-islamiyah ma'rakataha min ajlil istiqlal. Khadat, berjuang, siapa syu'ub, masyarakat al-islamiyah, masyarakat Islam, ma'rakata, akan memeranginya, min ajlil istiqlal, untuk tujuan kemerdekaan. Jadi di dalam Islam ada sebuah kekuatan ajaran dan sebuah kejelasan ajaran untuk bisa merdeka, huriyah, ajaran untuk berjuang, memerangi untuk tujuan istiqlal, merdeka. Wa makanat nastastatiu Indonesia, wa makanat, dan sebagaimana dulu tastatiu, mampu, siapa Indonesia, bangsa Indonesia, wa Pakistan dan Pakistan, wa Syam dan Syam, wa Libya dan Libya, wal Maghrib dan Maroko, Maghrib, wal Jazair dan Aljazair, wa ghairiyah, dan lainnya. Anna taqadduma an ridho wa israr. Anna taqaddum, sesungguhnya kemajuan, itu an ridho wa israr, dari ridho, desakan, wa israr, dan tekad. Jadi kita lagi bercerita berjuang memerangi keterbelakangan, memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, itu jihad muqaddas. Nah, kalau jihad muqaddas, jihad yang suci untuk memerangi kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan ekonomi, itu sebagai jihad muqaddas, itu seperti halnya dulu orang-orang Indonesia jihad melawan kolonial Belanda. Itu kok ya mampu gitu bersama-sama, mampu masyarakat Indonesia bareng-bareng. Bahkan dikeluarkan resolusi jihad oleh NU, oleh Hadratus Syekh. Kemudian orang NU bergerak untuk menjaga Indonesia. Nah, kalau sekarang urusannya adalah jihad untuk orang, jangan sampai jadi orang miskin, jangan sampai jadi orang bodoh, jangan jadi orang terbelakang. Anna taqadduman ridho wa israr, sesungguhnya mengedepankan atau maju an ridho, dari ridho, wa israr, dan tekad, malayina syuhada, akan jutaan syuhada, illa bitakfiri ta'alimil Islam, kecuali hanya dengan pengaruh ajaran Islam. Negara Indonesia bisa mengusir penjajah, Maghrib mengusir penjajah, dan lain-lainnya. Pakistan bisa mengusir penjajah. Itu karena bitaksiri ta'alimil Islam, illa bitaksiri ta'alimil Islam, hanya karena bitaksir
akar ajaran Islam. Jadi bekasnya, pengaruhnya ajaran Islam segitu dasarnya untuk bisa jihad muqaddas melawan agresor. Nah terus kalau untuk jihad muqaddas melawan keterbelakangan, mestinya kayak gitu juga, gitu. Wa may yuqatil, ajaran Islam yang mendorong dengan bitakfiri ta'alimihi, yang mempengaruhi orang mau berjuang adalah antara lain wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, atau wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang perang di jalan Allah, jihad perang di jalan Allah, fa yuqtalu, maka terbunuh, gugur, au yaghlib, atau menang, kalah atau menang, fasawfa nu'tihi, maka kami akan memberikannya pada orang yang mau jihad ajron, akan pahala aziman yang besar. Kata Allah begitu. Barang siapa yang mau berjuang jihad fisabilillah, kemudian terbunuh, gugur atau menang, gugur atau menang, orang itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kalau jihadnya ini diarahkan ke jihad melawan keterbelakangan seperti zaman dulu, jihad melawan Belanda, kelihatan melakukan usaha-usaha seperti resolusi jihad, bagaimana jihadnya ketika itu adalah fardu ain melawan musuh-musuh sekutu ataupun Belanda atau lainnya. Namanya sekutu ikut masuk ke sini juga. Itu bisa bitakfiri ta'alimil Islam, bisa dengan pengaruh ajaran Islam yang berbunyi wa may yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Itu. Atau wala taqulu, dan janganlah engkau katakan liman, bagi orang yuqtalu yang telah terbunuh mati fisabilillah dalam peperangan sabilillah, jangan engkau panggil, katakan amwatun, mati. Jadi walaupun sudah mati, kalau matinya dalam sabilillah bal ahya, tetapi itu mereka masih hidup, walakin la tasurun, tetapi Anda tidak merasakan. Jadi orang-orang yang berjuang untuk Allah pagi siang malam, pagi siang malam, berjuang untuk Allah, mati. Itu tidak mati orang itu, yang mati cuma jasadnya, tetapi mereka sesungguhnya hidup. Maka kamu itu menziarahi kubur-kuburannya, nahlili, temu itu bal ahya, bal ahya, itu hidup. Walama kana, dan ketika ada pal muskilatu, persoalannya al asasiyah yang mendasar, alati tuwajjihu li syu'ub, yang dihadapi, alati tuwajjihu syu'ub al islamiyah al yaum, yang dihadapi oleh masyarakat Islam sekarang,
Muskilah yang dihadapi oleh masyarakat Islam sekarang, ia bermula muskilah itu muskilatut takhallufil iktisadi, adalah persoalan kemunduran ekonomi. Nah, ini persoalannya sekarang adalah persoalan takhalluful iktisadi. Fa'inana sesungguhnya kita itu naro melihat siapa kita darurat rob tanmiyatil iktisadiyati, akan keharusan koneknya, nyambungnya antara pengembangan ekonomi, nyambung bifikratil jihadi, dengan pikiran jihad al-muqaddas yang suci. Bahwa persoalan tanmiyatul iktisad itu harus dikonekkan dengan fikrah al-jihad al-muqaddas. Karena kalau kita mengkonekkan dengan ajaran al-jihad, orang yang berusaha itu sungguh-sungguh, mati aja dilakoni, itu sungguh-sungguh. Nah, untuk menggerakkan ekonomi biar bisa berkembang, maka harus dikonekkan at-tanmiyah iktisadiyah bi fikratil jihad al-muqaddas. Gitu maksudnya. Tafjiran, untuk menyemangati litaqat al-muhtazana, pada power yang tersimpan, kekuatan yang tersimpan fit fardil muslimi, pada individu-individu muslim, watahkikon, dan untuk merealisasikan litanmiyatil iktisadiyah, untuk mengembangkan ekonomi, biihalatiha, untuk meneruskannya, ila mumarasatin diniyatin, untuk meneruskan pada menjaga agama, Zalika anna kiwamul mujtama al-islami, sesungguhnya tegaknya masyarakat Islam, umat sufi, dengan hal-hal yang baik, wanahyu, dan melarang, anil mungkari, dari kemungkaran. Nah, bahwa sesungguhnya perjuangan untuk mengembangkan masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat, itu harus dikoneksikan dengan pikiran jihad, harus. Karena kalau tidak melempem. Nah, kalau kita sudah punya pikiran jihad, kalau mati atau menang, itu akan dapat pahala yang besar. Jikapun mati, itu masih dipanggil hidup. Itu ajaran Islamnya begitu. Nah, sekarang diarahkan kekuatan jihad muqaddas itu untuk memerangi keterbelakangan, takhalluf, memerangi keterbelakangan. Dan memerangi keterbelakangan seperti kebodohan, kemiskinan, ketidakmampuan, itu dorongan jihad itu harus dikonektingkan pada tanmiyatul iktisad bi fikratil jihad al-muqaddas, begitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, orang ini, umat Islam, bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam, orang yang mukmin,
itu tidak lain mempunyai pondasi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintah kebajikan, mencegah larangannya yang mungkar dengan ajarannya kuntum khairu ummatin, jadilah engkau umat yang paling baik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna, yang memerintahkan siapa Anda semua bil ma'ruf, akan kebaikan, wa tanhauna, dan Anda semua bisa melarang anil mungkari, dari kemungkaran. Kalimat ajaran Islamnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Wal amru bil ma'ruf, ini dijelaskan, bermula perintah melakukan kebajikan, itu yatadomanu fi ra'yina, itu yatadomanu termasuk fi ra'yina menurut pendapat kita, bisifatin asasiyatil amali, bisifatin asasiyatin, dengan sifat yang dasar, itu ala amalu, usaha-usaha, ala tahqiqi tanmiyatil iktisodiyah, untuk merealisasikan perkembangan ekonomi. Jadi kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf itu perintah baiknya adalah kita melakukan al-amal ala tahqiqi tanmiyatil iktisodiyah. Itu ma'rufnya. Perintah bagusnya itu kita suruh kreatif melakukan usaha-usaha ekonomi. Jadi bukan hanya demo terus, tidak hanya demo terus. Nah, orang rata-rata disuruhnya dua, melakukan satu. Melakukan satu tidak seimbang. Nah, di sini ini tidak au, bukan kalimat au, tapi kalimat wa, dan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, wa itu ta'murun dengan tanhau, itu pakainya wa, itu harus seimbang di situ. Kalau yang ta'muruna bil ma'ruf artinya Anda harus melakukan usaha-usaha untuk merealisasikan perang dengan takhalluf, itu takhalluf, merealisasikan ekonomi. Itu ta'muruna bil ma'ruf. La wa tanhauna 'anil munkarnya, wa nahyu 'anil munkar yasmulu, mencakup asasan al-qada ala ahammi suarihi, untuk memutus atau menghilangkan ahami suarihi, bentuk yang paling penting, ala wahwa, dan ingatlah, wahwa bermula nahyu 'anil munkar, itu at-takhalluf, atau itu at-takhalluf al-iktisodi, kemunduran, keterbelakangan dalam ekonomi. Jadi nahi mungkarnya adalah keterbelakangan ekonomi, amar ma'rufnya adalah pengembangan ekonomi. Dzalika takhalluf, bermula itulah kemunduran, keterbelakangan, alladzi yu'ti ila katsirin minal masawi, yang menyebabkan katsirin minal masawi, banyaknya al-masawi, banyaknya kekurangan-kekurangan,
al-ijtimaiyah, kekurangan-kekurangan masyarakat, wal inhirafi, wal inhirafat, wal inhirafati, dan penyimpangan-penyimpangan al-khuluqiyah, penyimpangan-penyimpangan moral. Jadi agama kita menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti dua, menyuruh melakukan kebaikan dan menyuruh melarang kemungkaran. Menyuruh kebaikannya, kita harus melakukan usaha-usaha untuk melawan keterbelakangan. Itu usahanya, entah jualan apa, entah usaha apa, kreatif, nah itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkarnya adalah untuk melawan keterbelakangan, seperti melawan agresor Belanda dulu, itu nahi mungkarnya. Nahi mungkarnya adalah melawan agresor, amar ma'rufnya adalah mengisi kemerdekaan. Begitu. Mengisi kemerdekaan, membangun itu amar ma'ruf. Menjaga Indonesia tidak terpecah belah, itu nahi mungkar. Gitu. Lidari karena itu fa'inahu sesungguhnya labuta wajib anu lina untuk menyampaikan, mengiklankan di publik, mengumumkan harban muqaddasatan sebagai perang suci, ditutakhalof sebagai musuh keterbelakangan, wamin ajli tanmiyatil iktisadiyah, dan untuk perkembangan ekonomi. Farasulu sesungguhnya Rasulullah SAW itu yaqulu berkata, likulli ummatin siyahah, tiap-tiap umat ada traveling, ada tourism, ada wisata. Wasiyahatu umati, bermula wisatanya umatku itu al-jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, jihad fisabilillah itu kayak tourism, wisata. Wasa'ala alaihi salam, dan bertanya alaihi pada Nabi alaihi salam, ma huwal afdal fil Islam, apa yang paling utama dalam Islam. Wasu'ila, dan ditanya siapa Nabi alaihi salam, ma huwal afdal fil Islam, apa yang lebih utama dalam Islam. Waqala, jawab siapa Nabi, al iman billah wal yaumil akhir, percaya pada Allah dan percaya pada hari akhir, wal qital fi sabilillah, dan perang sabilillah, jihad fi sabilillah. Wa yaqulu akibau datihi wa yaqulu, dan berkata akibau datihi setelah kembalinya Rasulullah min ihdal ghazawat, dari salah satu perang. Beliau menyampaikan ketika baru pulang dari perang, udna minal jihad al-asghar ilal jihad al-akbar, aku telah pulang minal jihad al-asghar, jihad yang kecil, ilal jihad al-akbar, menuju perang atau jihad yang besar. Padahal perang beneran bawa senjata perang itu disebut jihad asghar. Wal jihad al asghar, bermula perang yang kecil, wa bermula jihad al asghar itu al harb, perang. Wal jihad al akbar, bermula jihad akbar, wa bermula jihad al akbar itu jihadun nafsi, memerangi dirinya sendiri, memerangi nafsunya sendiri, ai iqamatul mujtama ala asasil amri bil ma'ruf,
Maksudnya menegakkan masyarakat atas dasar-dasar amar ma'ruf, perintah kebaikan, wa nahyu anil mungkari, dan mencegah kemungkaran. Wa yaqulu, dan berkata siapa Rasulullah SAW, wal jihadu qaimun hatta yaumal qiyamah. Al jihadu bermula, jihad itu qaimun, tegak berdiri, hatta yaumal qiyamah, sehingga sampai hari kiamat. Dzalika annal hayah kullaha, sesungguhnya jihad, dzalika bermula jihad itu, annal hayata, sesungguhnya kehidupan kullaha semuanya, itu sorraun, itu sorraun baina hak wal batil, sebuah konflik. Kula semuanya itu sorraun, sebuah konflik baina hak wa batil, antara hak dan batal, wa baina ma huwa kain, dan antara apa yang ada, antara apa yang ada, wa ma huwa, wa ma yajibu ayakun, wa ma yajibu ayakun, dan apa yang seharusnya ada. Baina ma huwa kain, antara apa yang ada, wa ma yajibu ayakun, dan apa yang seharusnya ada. Jadi apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Kita berjuang jihad itu untuk apa yang seharusnya ada, bukan apa yang ada. Nah, gitu. Ma huwa kain wa ma yajibu ayakun. Wal jihad, bermula jihad, wa bermula jihad itu ghayatul Islam, tujuan Islam, wa dirwatu sanamihi, dan puncak punuknya, puncak punuknya, paling tingginya amalan Islam adalah jihad. Wasawa'un kana jihatan harbian, baik itu adalah jihad dengan peperangan, atau jihatan salmian, atau jihad perdamaian, jihad peperangan atau jihad perdamaian, itu adalah di ujung paling tinggi. Itu puncaknya dari puncak. Maksudu, bermula maksudnya itu wahid, satunya cuma satu, huwa bermula wahid, itu daf'udz zulmi, menolak kezaliman, wa iqamatu mujtama'il muttaqi, dan mendirikan masyarakat yang bertakwa. Mujtama'ul amri bil ma'ruf, maksudnya masyarakat yang memerintahkan kebaikan, wa tanmiyah, dan pengembangan, wa nahyu, dan melarang, anil mungkar, dari kemungkaran. Wal jihad, bermula jihad, wa takhalluf, wal anil mungkar, dari kemungkaran, wa takhalluf, dan kemunduran, keterbelakangan. Wal jihad, bermula jihad al-muqaddas fi majalil iktisad al-islami, dalam kaitannya dengan ekonomi Islam. Jihad dalam kaitannya ekonomi Islam, dua bermula jihad itu al-jihadu jihad didut takhalluf, melawan keterbelakangan, min ajli at-tanmiyah al-iktisadiyah, untuk mendapatkan perkembangan ekonomi, itu juga jihad. Jihad dalam ekonomi Islam adalah jihad melawan keterbelakangan, melawan kebodohan, itu jihadnya. Bi antas baha hututut tanmiyah, agar jadi
bi antas agar supaya jadi apa khututut tanmiyah, program pengembangan binisbah li syu'ub al-islamiyah, untuk masyarakat Islam, program-programnya jihad dan muqaddasan sebagai jihad yang suci, wa mumarasat diniyah, dan menjaga agama, praktek keagamaan, menjaga agama, itu jihad. Jadi Anda harus mampu jadi orang mampu keluar dari ketertinggalan, itu adalah jihad. Jadi jihad dulu melawan Belanda sampai keluar resolusi jihadnya Hadratus Syekh, orang-orang NU diperintah oleh Kiai untuk berjihad melawan istikmar, kolonialisme. Itu karena ada ajaran wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran alima. Itu barang siapa yang mau berjihad dalam peperangan, kalau terbunuh atau menang itu akan dapatkan pahala yang besar. Itu ajaran Islamnya. Nah, itu ketika kita melawan istikmar, kolonialisme Belanda zaman dulu dan Jepang, umat Islam Indonesia bisa menyatukannya dengan bitakfiri ta'alimil Islam. Itu mampu ketika itu. Sampai keluar NU mengadakan resolusi jihad, menyampaikan jihad itu adalah fardu ain. Dan maka ketika itu orang mampu bergerak walaupun mati, mampu dan mau bergerak walaupun sampai mati. Nah, coba yang kayak gini, kekuatan mampu bergerak walaupun sampai mati, itu untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, gitu loh. Untuk mengisi kemerdekaan ini sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Untung para umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Perang zaman dulu, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Itu ketika untuk mendorong zaman waktu peperangan. Nah, ketika untuk mengisi kemerdekaan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kalau untuk ngisi kemerdekaan. Itu mestinya begitu. Nah, ta'muruna bil ma'ruf di sini adalah kita mau kreatif. Kalau dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, kita harus kreatif, berusaha untuk menciptakan ekonomi-ekonomi agar berkembang. Itu ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, itu artinya kita harus melakukan hal-hal yang membuat ekonomi tidak tumbuh. Nah, demonstrasi itu termasuk tanha 'anil fasa wal munkar, tapi jangan sampai merusak tanmiyatul iktisad. Itu pertumbuhan ekonominya, perkembangan ekonominya jangan sampai rusak dalam hal melakukan tanha 'anil fasa wal munkar. Itu intinya. Melakukan demonstrasi unjuk rasa itu tanha 'anil fasya wal munkar. Nah, melakukan tanha 'anil fasya wal munkar itu jangan sampai merusak ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf menyuruh untuk melakukan kebaikan, itu artinya kalau dalam
ekonomi ketuhanan, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja, usaha-usaha mendirikan ekonomi, tujuan-tujuan ekonomi, mengembangkan ekonomi, itulah amar ma'rufnya. Amar ma'rufnya itu. Nah, kita disuruh dua, melaksanakan, merealisasikan ekonomi, gitu gampangannya. Bagaimana biar ekonomi ini tumbuh, itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, lawan katanya, jangan sampai kita membiarkan kemungkaran, sesuatu yang bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi, itulah yang dilawan. Mestinya begitu. Itulah kajian pagi hari ini. Kajian yang ke-43. Besok kita akan mengkaji berikutnya hakikatut tahaddi, hakikatnya sebuah tantangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.